Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika Sari dari Prodi D3 Praktikum Informasi Kesehatan semester 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang trauma muskuloskeletal. Trauma muskuloskeletal. Trauma muskuloskeletal merupakan cedera yang menyebabkan kerusakan pada sistem muskuloskeletal seperti pada tulang, otot, dan sendi. Ini dikarenakan salah satu penyebab diantaranya yaitu kecelakaan lalu lintas, kecelakaan olahraga, dan kecelakaan industri. Tujuan penata laksanaan kegawat daruratan muskuloskeletal yakni untuk menstabilkan kondisi pasien dengan melakukan pengkajian sebelum memulai penata laksanaan. Dan terakhir, menstabilkan kondisi pasien dengan mengurangi nyeri dan mengatasi masalah akut yang dialami oleh pasien. Masalah yang timbul akibat trauma muskuloskeletal yakni berupa cedera pada jaringan tulang dan cedera pada jaringan lunak. Cedera pada jaringan tulang berupa fraktur, sedangkan cedera pada jaringan lunak berupa dislokasi, sprain, strain, dan kontisium. Mari kita bahas satu persatu dimulai dari fraktur. Fraktur merupakan kondisi terputusnya kontinuitas tulang karena penggunaan yang berlebihan atau tekanan langsung yang berlebih pada tulang di mana tubuh tidak mampu meredam energi yang terlalu besar sehingga terjadi perubahan dari struktur tulang itu sendiri. Fraktur dapat disebabkan oleh suatu penyakit trauma ataupun rotasi. Trauma dibagi menjadi dua, yaitu trauma langsung, contohnya kecelakaan lalu lintas. Yang kedua yaitu trauma tidak langsung, contohnya epilepsi. Kualitas tulang menentukan kerentanan terjadinya fraktur. Pada kasus osteoporosis, suatu kondisi di mana tulang menjadi rapuh sehingga berisiko tinggi terjadinya fraktur dibandingkan tulang yang masih normal. Penata laksanaan umum dan pertolongan pada pasien dengan trauma diawali dengan asesmen atau pengkajian dengan cepat terhadap kondisi pasien dan mekanisme trauma. Mekanisme trauma dapat dilihat pada gambar di samping, yang disebabkan karena jatuh dan kecelakaan lalu lintas. Gejala tersebut berupa nyeri dan bengkak pada tulang yang patah, deformitas, putusnya kontinuitas tulang, dan gangguan neurovaskular. Ini diduga korban atau pasien tersebut mengalami fraktur. Hal ini diindikasikan bahwa korban atau pasien harus melakukan tindakan segera. Cedera pada jaringan lunak. Yang pertama yaitu dislokasi. Dislokasi merupakan cedera pada sendi yang terjadi ketika tulang bergeser dan keluar pada posisi normalnya. Bagian tubuh yang sering mengalami dislokasi yaitu pada bagian bahu, patella, lutut, dan pergelangan kaki. Penanganan kegawat daruratan pada kasus dislokasi yakni berupa tindakan reposisi atau reduksi. Dilakukan penarikan sendi yang bersangkutan pada sumbu yang memanjang, kemudian difikasi selama beberapa minggu untuk pemulihan. Metode pada tindakan reposisi atau reduksi yakni terdiri atas reduksi tertutup dan reduksi terbuka. Reduksi tertutup yakni tindakan tanpa pembedahan, sedangkan reduksi terbuka melalui tindakan pembedahan atau operasi. Cedera pada jaringan lunak yang kedua yaitu sprain. Sprain merupakan cedera yang terjadi karena regangnya yang berlebihan atau terjadi robekan pada ligamen dan kapsul sendi. Bagian tubuh yang sering terjadi sprain yakni pada jempol, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan. Cedera pada jaringan lunak yang ketiga yaitu strain. Strain merupakan cedera yang terjadi karena regangnya berlebih atau terjadi robekan pada otot maupun tendon. Adapun bagian tubuh yang sering mengalami strain yakni betis, selangkangan, otot hamstring, punggung, dan kaki. Cedera pada jaringan lunak yang
terakhir yaitu contisio. Yang terakhir yaitu contisio. Contisio merupakan trauma tukul yang menyebabkan perembesan darah ke jaringan ceputan. Contisio merupakan luka minor yang bisa sembuh dengan sedikit terapi. Tetapi jika contisionya luas, akan terasa sangat nyeri dan dapat menyebabkan bengkak pada otot. Penanganan gawat daruratan pada kondisi spine, strain, dan contisio dapat dilakukan dengan penanganan yang sama, yakni dengan metode yang disingkat RICE. Yang pertama yaitu rest. Istirahatkan otot yang cedera, hindari angkat beban, hindari pergerakan aktif maupun pasif. Yang kedua yaitu ACE. Kompres dingin selama 48 jam pertama. Kompres selama 20 menit 4 kali selama 24 jam. Kompres dingin bertujuan untuk vasokonstriksi dan mencegah terjadinya edema. Yang ketiga yaitu compression. Berikan belut tekan dengan elastic bandage untuk mencegah terjadinya edema. Yang terakhir yaitu evaluation. Angkat bagian tubuh yang cedera lebih tinggi dari jantung selama 48 jam. Sekian penjelasan singkat saya tentang trauma muskuloskeletal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.